Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberi kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Yeremia pasal 31 ayat 27 sampai 34. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan." Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Yeremia pasal 31 ayat 34. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan." Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Renungan hari ini berjudul Kesalahan David Beckham. David Beckham dianggap sebagai salah satu talenta hebat dalam sejarah sepak bola. Aksi-aksinya semasa masih aktif bermain, terutama tendangan bebasnya, sangat terkenal dan ditakuti oleh para lawannya. Namun, Beckham pernah melakukan satu kesalahan yang rasanya akan terus dianggap sebagai dosa, yakni ketika ia membela timnas Inggris melawan Argentina pada Piala Dunia 1998. Aksi tackle yang berbuah kartu merah dianggap sebagai biang kegagalan lolosnya timnas Inggris ke babak 8 besar. Sungguh tak enak apabila kesalahan kita selalu diingat, terutama oleh orang-orang yang dekat dan kita percayai. Namun, kita bersyukur karena Allah tidak seperti itu. Berdasarkan nubuatan yang disampaikan Yeremia, di dalamnya terkandung janji bahwa Allah akan mengampuni kesalahan dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Janji yang terasa melegakan bagi kita, karena ketika kita datang kepada Allah untuk memohon pengampunan, Allah tak hanya akan mengampuni dosa dan kesalahan kita, tetapi tidak lagi mengingatnya. Selain mensyukuri janji firman ini, kita pun diharapkan dapat melakukan perkara yang sama kepada orang lain yang bersalah kepada kita. Pintu maaf yang terbuka dan kesediaan untuk tidak mengingat atau mengungkit kesalahan akan menjadi perkara yang melegakan bagi orang yang menerimanya. Bukankah
jika kita ada dalam posisi mereka, kita juga mengharapkan perkara yang sama? Biarlah kita tak hanya dikenal sebagai pribadi pemaaf atau pengampun, tetapi juga dikenal tidak suka mengingat kesalahan orang lain. Pengampunan yang kita terima dari Allah wajib kita teruskan kepada sesama yang membutuhkan. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.